Holly dan Marta. Selamat datang. Hai Jen. Di YouTube yang baru ini. Ini masih muda banget loh. Bukan cuma judulnya aku muda, tapi channelnya juga masih baru banget. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Holly. Nama lengkapnya apa, Hol? Holly Glora Saragi Sijabat, tapi bisa dipanggil Holly aja. Holly Glora Saragi? Holly. Holly. Sijabat, ya. Marga sih itu. Marganya bukan Saragi ya? Wah. Saragi sih, cuman kayak Saragi Sijabat itu karena ada rumpun-rumpunnya. Biasanya orang pakai satu, tapi papaku waktu itu pengennya dua-duanya identitinya. Kita sama-sama dari utara. Kamu dari Sumatera Utara, aku dari Sulawesi Utara. Aku juga Batak. Okay. Oh, kamu juga Batak? Oh. Marta, Maya, siapa? Marta, Maya, Meiriani, Siburian. Oke, kita sama-sama orang utara berarti ya. Sis. Terima kasih ya sudah bersedia direpotin sama aku hari ini ngobrol-ngobrol di channel ini. Kalian berdua adalah milenial perkasa zaman sekarang yang kerja di pemerintah. Holly kan dari PMK, Kemenko PMK ya. Betul. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara, ya betul. Kamu panggilannya Marta apa Maya enaknya? Marta. Marta aja kali. Marta di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Oh, kerja di pemerintahan ya. Terus terang itu dunia yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. jadi aku personally sangat penasaran gitu loh. Kok bisa ya kerja di government gitu? Emang udah cita-cita dari kecil? Apa kucuk-kucuk kecebur? Apa gimana gitu loh? Mungkin boleh diceritain singkat dari yang jauh dulu. Oh ya, kita belum kasih tahu loh. Holly ini sekarang ada di London. Hey. Dan sengaja. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Zoom-nya jangan di dalam kamar, tapi di luar. Supaya disuruh di luar. Supaya bisa berasa vibe Londonnya. Cuma kalau ngeliat itu kayak di kebun raya Bogor ya, sis. Nah, itu dia ngomong. Nggak ada. Karena sudah selesai springnya. Pas banget springnya udah selesai. Jadi ini udah mau masuk summer. Jadi bunga-bunganya tuh kemarin di sini tuh semuanya pink. Pink, kuning, ya cantik-cantik gitu. Sekarang semuanya sudah hijau. Jadi udah mau masuk summer. Jadi kalau summer seperti kebun raya Bogor itu nggak ada bedanya. Ya, jadi tetap cinta produk Indonesia. Oh iya. Ya itu yang utama. Berarti nggak usah jauh-jauh ke London ya. Di Bogor juga ada. Jadi dari kecil itu aku punya hobi tuh gambar, Jen. Jadi aku tuh nggak pinter-pinter banget akademik. Jadi aku selalu ngewakilin sekolah itu lomba gambar. Nah, tapi untuk membuat gambar aku itu bisa stand out, apa ya kira-kira yang bisa diangkat jadi tema? Nah, aku tuh banyak cerita sama papa aku, kira-kira apa ya hal-hal yang bisa digambar yang simple tapi kira-kira meaningful. Putus ya? Coba ya kita ulangi kembali. Pakai wifi di taman ya? Enggak, aku pakai mobile phone karena di taman gak ada wifi. Ih, kok kafenya bisa? close. Bukannya harusnya ada wifi di taman di sana, enggak ya? Nope, gak ada. Kecuali ada coffee shop. Nah, makanya karena baru lockdown, coffee shopnya belum buka. Jadi tadi aku kira bisa di coffee shop dengan pakai laptop kan, supaya lebih stabil. Kita ulang lagi? Ya, kita ulang lagi. Dari menggambar. Oke, menggambar. Ya, jadi aku pengen banget ngangkat isu-isu sosial. Jadi waktu itu aku lomba menggambar, tapi aku angkat isu tentang buang sampah sembarangan, tentang gimana sih rumah-rumah masyarakat yang kurang bersih di tengah-tengah perkotaan. Jadi aku coba menggambar isu-isu sosial. Itu nah, mulai dari situ aku mulai dari SD. Oh, ya. Sebenarnya dari TK, cuman dari TK masih pemandangan ya. Jadi di SD itu aku mau coba konsep eksplor yang sosial. Duh, udah kepikiran ya SD kepikiran sosial. Makanya kepikiran. Keren. Nah, jadi karena papa aku tuh suka banget cerita-cerita yang terkait dengan isu-isu sosial. Jadi memang kita di keluarga banyak coba diskusi tentang isu-isu sosial. Dan itu jadi cukup nempel
di pikiran aku, jadi aku pengen coba gambar dan mengangkat isu-isu sosial. Nah ternyata semenjak itu aku dapet apresiasi yang cukup baik. Jadi ada lomba menggambar dan dapat penghargaan. Nah itu jadi reward buat aku untuk mengangkat isu-isu itu lagi. Akhirnya itu udah jadi keseharian. Masuk ke SMA, aku mutusin kira-kira aku lanjut kuliah apa ya? Apakah jadi pelukis, seniman? Yes. Tapi ternyata aku mau explore lagi, aku ngelihat dunia psikologi yang malah oke. Karena waktu itu aku ngelihat guru BK aku, wah oke ya kalau nggak cuma akademik. Jadi aku tuh dari dulu mungkin melihat sisi-sisi lain selain akademik, apa sih yang bisa dikembangin atau potensi. Akhirnya aku masuk psikologi. Kuliah di psikologi, aku belajar tentang psikologi sosial, gimana sih memberdayakan masyarakat, gimana sih community-led development. Aku kuliah di USU, Medan. Oh, di Medan. Oh, kamu berarti emang lahir di Medan, besar di Medan ya? Nah, ini dia sih. Aku lahir besar di Jakarta, sampai SMA aku di Jakarta. Jadi, aku kuliah di Medan, kemudian di sana ternyata aku lebih explore lagi tentang psikologi sosial, gimana sih pemberdayaan masyarakat, gimana sih community-led development, bahwa sebenarnya development itu nggak cuma dari top down, tapi juga dari masyarakatnya yang harus dibina dan segala macam. Bagaimana masyarakat itu punya kedewasaan untuk menentukan program-program apa yang mau dia capai, atau sebagai pribadi itu mau di-develop seperti apa gitu. Jadi nggak cuma nunggu dari pemerintah, tapi memang masyarakat itu juga bisa melakukan sesuatu. Nah mulai dari situ aku kok ngelihat kayaknya aku punya passion sama aku punya visi untuk lebih ke pemberdayaan masyarakat. Lalu aku pengen daftar NGO sih. Yang kepikiran pertama itu NGO. Jadi aku pengen banget ke pedalaman, keluar-luar kota-kota besar Indonesia untuk melihat apa sih yang ketimpangan yang terjadi selama ini. Karena walaupun aku dari Jakarta dan sekolah di Medan, tetap itu 2 kota besar di Indonesia. Jadi aku tidak bisa melihat bagaimana sih sebenarnya capture yang ada di luar kota-kota besar. Nah setelah itu aku mau coba daftar NGO. Tetapi turns out-nya karena ini mungkin cukup sering ya di Indonesia, anak pertama perempuan terus pengen kerjanya di luar kota-kota besar, itu akan ada diskusi panjang dengan orang tua. Karena adik aku juga masih kecil waktu itu, jadi kita coba cari win-win solution, gimana tetap terjun di isu sosial tapi coba berkecimpung di Jakarta. Dan tetap punya in touch ke daerah. Kemudian aku explore apa ya kira-kira isu-isu sosial atau institusi sosial yang punya wewenang sampai daerah-daerah, tapi tetap mencangkup isu sosial. And then aku lihat kementerian-kementerian. Jadi sebenarnya Kemenko PMK ini adalah kementerian zaman dulu mungkin lebih dikenal dengan Kementerian Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Nama baru Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, aku merasa bahwa kementerian yang cukup vital untuk gimana sih manusia Indonesia itu, karena Indonesia tuh punya SDM yang potensial banget. Kita adalah populasi terbesar keempat ya di dunia. Jadi kalau SDM kita dikelola dengan sangat baik, bisa kebayangkan sebagaimana pertumbuhan ekonomi kita, sebagaimana kemajuan development di negara kita, baik internal dan daya saing kita di tingkat global. Jadi aku merasa bahwa kementerian ini punya visi, posisi, dan strategik tugas yang cukup baik, artinya bukan baik ya, cukup vital untuk mempengaruhi bagaimana Indonesia ke depannya, karena berhubungan dengan human development. Aku coba waktu itu memberanikan diri untuk daftar, dan puji Tuhan lolos untuk seleksi daftar PNS. Ya, di Jakarta tesnya. Yap. Karena Kemenko itu levelnya Kementerian Koordinator, jadi levelnya di Jakarta, jadi tidak di daerah. Jadi kementerian ini mengkoordinasikan kementerian teknis yang berhubungan dengan human development, jadi kesehatan, kemudian pendidikan, perempuan, anak, kemudian Ristek Dikti juga ada di sini, cover bencana, sosial, jadi sifat-sifatnya memang sifat-sifat kesosial dan human development. Ya kemudian ternyata aku bisa masuk, diberi kepercayaan masuk, dan aku melihat pekerjaan-pekerjaannya juga memang inline. Waktu itu aku jadi analis pemberdayaan masyarakat, itu jabatan pertama aku. Dan pertama kali undang-undang desa juga waktu itu booming, implement. Jadi kegiatan pertama adalah terlibat dalam policy analis di undang-undang desa. Nah disitulah aku mulai melihat bahwa wow, desa di Indonesia aja ada 70.000 lebih, kita punya island 17.000 lebih.
Kita punya ethnicity 1.300 ethnicity lebih, jadi kita punya banyak potensi. Tapi gimana ya gap-nya antara national policy dengan local policy, sehingga kita bisa bridging bahwa national policy itu bisa diimplement di tingkat lokal, dan lokal juga tahu apa sih yang sesuai dengan karakter mereka, budaya mereka, jadi tidak menghilangkan identitas mereka juga. Jadi modernisasi ala Indonesia yang memang cultural banget. Jadi identitas culture kita juga tetap ada walaupun kita berkembang menjadi manusia-manusia yang berwawasan, berdaya saing. Jadi human development and culture. Dari 2015 udah kerja ya? Ya, 2015 aku di Kemenko PMK. Oke, sampai sekarang. After lulus kuliah, sampai sekarang ya. Jadi ini tugas belajar istilahnya. Jadi aku masih karyawan PMK. Jadi salah satu privilege-nya PNS, kita bisa sekolah tanpa harus keluar dari instansi. Jadi bagian dari pengembangan diri karyawan. Enak ya. Nanti kita cerita lebih lanjut tentang London. Yep. Sekarang dan perkuliahan kamu, Marta. Kenapa bisa tiba-tiba kerja di government? Memang dari kuliah itu kan memang setiap mata kuliah selalu ada project, dan memang nggak tahu kenapa memang selalu interest kepada isu-isu yang ada pemerintahan. Jadi kayak setiap project itu pasti selalu ngambil itu. Kalau katanya pekerja seni akan menurunkan kepada anaknya, jadi pekerja seni juga. Mungkin ini kayak apa ya, karena memang latar belakang keluargaku juga yang di pemerintah, jadi mungkin membuat suatu ketertarikan diri untuk aku pribadi. Ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang bisa dibilang kecebur kali ya. Iya, bisa jadi sih, itu juga istilah lain. Karena memang waktu itu kebetulan agak unik sih ceritaku. Oke. Jadi memang waktu itu aku ketemu dengan salah satu teman orang tuaku, beliau. Jadi aku sebenarnya dulu sebelum di BPIP itu di Bakamla, Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut. Oh, Badan Keamanan Laut, oke. Ya, jadi memang waktu itu ketemu dengan salah satu deputi di sana, yang kebetulan adalah teman orang tuaku. Okay. Terus ditawarin untuk jadi PR di sana, karena memang waktu itu Bakamla baru revitalisasi dari Bakorkamla, Badan Koordinasi Keamanan Laut, yang sebelumnya itu dia di bawah Kementerian Polhukam, terus jadi badan setingkat kementerian yang langsung di bawah Presiden. Kebetulan kalau tadi Holly itu background-nya psikologi, kalau aku S1 S2 aku itu komunikasi. Oke. S1 ku PR, S2 ku itu corporate communication. Karena memang aku mungkin di PR gitu kan, dan memang itu suatu lembaga baru, jadi kayak tantangan buat aku gimana caranya supaya orang aware sama lembaga ini. Di Bakamla sendiri pun aku jadi bisa tahu pulau-pulau terbaru Indonesia gitu loh, yang mungkin selama ini kita nggak pernah denger gitu kan, atau cuma denger kayak oh ada tangkapan di sini, oh ada illegal fishing di sini gitu, tapi cuman tahu gitu doang gitu kan. Tapi sejak aku di Bakamla tuh aku jadi tahu kayak wah ternyata Indonesia itu bukan cuman Jakarta atau kota-kota besar yang kayak Holly bilang gitu loh. Banyak daerah luar di sana, bahkan pulau-pulau terluar yang akses komunikasi aja susah. Bahkan kalau kayak beberapa pulau terluar yang memang itu perbatasan dengan negara lain tuh bahkan jadi PR pemerintah yang sangat besar bagaimana supaya mereka itu sebenarnya lebih pro ke Indonesia. Karena kebanyakan pulau-pulau terluar itu justru mereka lebih kayak belanja atau beli apapun itu ke negara lain gitu loh, bukan negara Indonesia. Bahkan ada yang menggunakan mata uangnya itu mata uang sana. Jadi kayak suatu yang tantangan baru sih, yang challenging waktu itu menurutku karena lembaga baru. Terus sestamaku pindah ke BPIP jadi deputi di sana, dan beliau juga meminta aku untuk bantu di BPIP. Sama hal ya, karena BPIP juga waktu itu baru. Jadi aku spesialis yang baru-baru ya kayaknya ya. Jadi BPIP itu baru. PR apa? Ya untuk PR membantu lah awareness bla 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 untuk yang sesuatu yang baru. Iya. Kayak gimana supaya masyarakat tuh paham tentang instansi itu gitu kan, tupoksinya apa, tugas fungsinya apa dan segala macamnya gitu kan.
waktu itu juga BPIP kebetulan baru, karena sebelumnya kan UKPPIP, Unit Kerja Presiden, Pembinaan Ideologi Pancasila, dan baru jadi Badan Serikat Kementerian juga. Beliau waktu itu baru dilantik jadi deputi, aku ditarik ke sana, dan Sampai sekarang. kecimpung lah di dunia Pancasila. Udah berapa Satu hal lama? yang berbeda banget. Udah berapa lama? Di IP aku itu dari Desember 2018. Oke, baru 1,5 tahun lah ya. Bakamla itu dari 2015 sama kayak Holly. Berarti kalian berdua seangkatan ya? Jangan-jangan. Iya kan? Kalian berdua itu istilahnya dari fresh graduate, experience pertama kerja langsung di government, right? Iya. Jadi Aku memang iya. belum sempat kerja di swasta atau di yang lain-lain ya? Untuk aku ada sebenarnya, jadi aku tuh sempet nunggu proses CPNS itu cukup lama, jadi itu makan waktu sekitar 6 bulan. Okay. Jadi waktu itu aku coba daftar karena psikologi HRD ya biasanya ya, kalau psikologi pasti kerja HRD. Jadi aku sempat 5 bulan di salah satu grocery store di Indonesia jadi HRD, tapi tetap aku tidak merasakan bahwa kayaknya bukan passion aku di sini, karena aku memang sudah punya visi untuk lebih ke arah sosial. That's why sambil menunggu proses, untungnya bos di HRD itu lebih oke ya, maksudnya dia mau seseorang itu memang bertumbuh sesuai dengan passion-nya. Jadi waktu itu aku bisa keluar di 5 bulan, karena setelah itu aku masuk PNS, PNS. Gitu. Okay. Kalau aku bener-bener ini sih, tadi Bener-bener kalau pure ya? Hori 2009 ya? Tadi aku agak kurang dengar. Iya, 2009. Iya, aku 2009. Kalau aku angkatan 2010. Ah, Jadi benar-benar okay. Aku lulus tuh 2014, baru wisuda waktu itu Desember, terus Januarinya itu 2015 itu ditawarin yang ke Bakamla, karena memang tadinya nggak ada kepikiran buat kerja, karena aku lagi tesis waktu itu. Kebetulan memang jalanin akselerasi S2 kan. Ya, oh ya, berarti kamu itu statusnya apa ya? Bukan PNS kayak Holly kan? Apa tuh namanya? Jadi aku tuh pegawai pemerintah non PNS gitu loh. Kan ada banyak istilah gitu ya, gue nggak ngerti deh. Bukan tenaga ahli, ya mungkin konsultan. Kan jatuhnya kayak pegawai pemerintah non PNS gitulah. Ya, emang ada istilah ya, non PNS lah ya gitu ya. Bukan honorer kan? Bukan honorer? Bukan. Oke. Kenapa bisa masuk ke pemerintahan? Memang Holly udah ada interest sebenarnya ke sosial gitu ya, dan tiba-tiba melihat PMK punya opportunity untuk itu. Sementara kalau Marta mungkin lebih agak-agak kecebur gitu ya.